Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Pada sore hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Karena itu kita akan penyembahan kita dengan segenap hati. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusanku, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang sebab
nama Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersuka cita menari buat Tuhan. Kita angkat pujian kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Haleluya. Biar sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan, dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu berlimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu di dalam sukacitamu, mengikutimu Tuhan, dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan, dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, di dalam sukacitamu, mengikutimu Tuhan, dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, dimuliakan Tuhan. Segala pujian ada dalam kepenuhan Tuhan. Amin. Amin. Angkat pujian kita satu lagi. Kasih yang begitu besar. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkan.
pujian kita di hadapan Tuhan. Tiba bagi kita untuk menyembah Tuhan lagi. Kita angkat pujian kita. Bapa, kau penyembahan kita, Bapa kau setia. Tenang jiwaku,
Selamat sore saudara-saudaraku. Mari kita siapkan diri untuk perjamuan kudus pada hari ini. Bagi saudara yang berada di rumah dan mengikuti ibadah online pada hari ini, sila siapkan roti atau biskut dan juga air putih atau air anggur untuk perjamuan kudus ini ya. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini. Bapa di surga, kami berterima kasih Bapa karena kami diberikan kesempatan pada hari ini untuk datang ke hadirat-Mu untuk mengambil perjamuan kudus ini Bapa. Biarlah Bapa jamah kami dengan kasih setia-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus membimbing kami ya Bapa. Biarlah perjamuan kudus ini memberkati kami dan keluarga kami Bapa. Kami berterima kasih di atas nama Yesus kami mendoakan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita ambil rotinya saudaraku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum saudara. Bapak, kami berterima kasih karena pada saat ini kami telah mengambil jamuan kudus kami dan kami percaya persekutuan kami dengan Bapa telah lebih erat dan lebih baik lagi Bapa. Bimbinglah kami dalam setiap langkah dalam hidup kami Bapa. Biarlah hidup kami menjadi satu hidup yang terang kepada semua orang yang kami kenal Bapa. Kami berterima kasih Bapa di atas pengorbanan kamu di atas salib Bapa. Dan karena itu kami menjadikan orang benar pada hari ini karena datang ke hadirat-Mu dan mengambil jamuan kudus ini. Biarlah jamuan roh-Mu membimbing kami dan biarlah kami menjadi anak-Mu yang setia Bapa. Kami berterima kasih dan kami mendoakan di atas nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, pada saat ini juga kita akan mengambil persembahan. Bagi saudara yang berada di rumah ataupun ada PPKM ataupun lockdown ya di Malaysia, bagi yang tidak bisa hadir ke gereja, semua persembahan ini sila simpan di rumah atau di tempat yang selamat supaya bila gereja buka balik atau ibadah biasa telah bermula, kamu bisa berikan kembali kepada gereja ya. Baiklah, apabila kamu memegang ataupun menyimpan duit persembahan ini, mari kita doakan untuk persembahan ini ya. Bapa, kami berterima kasih Bapa karena kami diberikan kesempatan ini untuk memberikan kembali kepada kerajaan-Mu Bapa. Kami percaya apa yang kami berikan ini adalah daripada hati kami dan kami bersuka cita dengan segala pemberian ini Bapa. Terimalah pemberian ini Bapa dan gunakanlah untuk kerajaan-Mu Bapa. Biarlah kerajaan-Mu berkembang ke seluruh dunia. Biarlah setiap lidah mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat mereka dan biarlah setiap lutut bertekuk di hadapan-Mu Bapa. Biarlah dunia ini menjadi tempat-Mu Bapa dan biarlah setiap orang yang saya kenal akan menjadi pengikut-Mu Bapa. Kami berterima kasih Bapa di atas kesempatan kami memberikan kepada kerajaan-Mu Bapa. Karena kami sadar segala yang kami ada pada hari ini adalah titipan-Mu kepada kami di bumi ini Bapa. Karena kami tahu di sini ada tempat sementara, tapi tempat yang kekal adalah di rumah-Mu di surga Bapa. Kami berterima kasih Bapa. Kami mendoakan di atas nama Yesus Kristus. Amin. Shalom dan selamat sore kepada saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah online melalui YouTube atau Facebook. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara telah menjadi pengikut setia ya ibadah online Gereja Roh Bahasa Indonesia pada hari ini. Dan saya sadar banyak yang memberitahu kepada aku pada saat ini bahwa begitu banyak perkara berlaku di dunia ini saudara-saudaraku. Selain daripada COVID-19, berbagai masalah juga pula berlaku. Padahal COVID-19 virus ini semakin hari menjadi semakin dahsyat ya. Kita mula mendapatkan bahwa ada virus yang menjadi Delta varian dan juga sekarang ada Lambda varian ya. Jadi pada saudara-saudaraku berada di rumah, di mana-mana saja kalian berada, ingat ya, sering cuci tangan, ingat pakai mask. Dan juga kalau boleh kurangkan pergi ke tempat yang mempunyai banyak orang ya. Jadi pada hari ini saudara-saudaraku, saya ingin membawakan satu tajuk ya. Tajuk yang berjudul hidup berkelimpahan. Makanya saya ada satu soalan pada hari ini ya saudara-saudaraku. Siapa di antara kita yang tidak mau kelimpahan dalam hidup mereka? Nah maksudku kelimpahan ini bukan saja dari segi keuangan ya. Daripada semua segi dalam hidup kita ya. Daripada perhubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Kelimpahan dari segi kesehatan kita ya. Walaupun kita umurnya udah tua, udah 50 tahun, namun kita hidup ini kita sehat ya. Kita seperti umurnya 30 tahun gitu ya. Siapa yang tidak mau hidup kelimpahan? Saya percaya semua orang akan bilang mereka mau hidup yang berkelimpahan. Firman Tuhan ya, firman Tuhan telah menjanjikan bahwa apabila kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi pengikut Yesus Kristus, apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, hidup kita bukan saja diselamatkan oleh darah Yesus, makanya kita bukan saja mendapat keselamatan daripada Yesus, kita juga akan mendapat kelimpahan daripada Yesus ya. Namun pada hari ini banyak orang Kristen hidup dalam kekurangan. Mereka merasakan macam hidup mereka ini tidak ada bedanya
walaupun mereka menjadi pengikut Kristen, mereka merasakan bahwa lagi baik mereka tidak mengikut Kristus karena mereka merasakan bahwa hidup mereka lebih parah, saudara-saudara. Namun pada hari ini ada juga kawan-kawan tanya kepada saya, Pak, mengapa hidup sebagai Kristen itu begitu susah ya Pak? Orang-orang yang bukan Kristen hidupnya begitu gampang, begitu bagus. Namun mengapa hidup sebagai seorang Kristen itu ada kalanya begitu susah? Makanya pada hari ini saya ingin membawakan tajuk yaitu hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan adalah beda dengan cara dunia tengok, dengan cara di dalam Tuhan ya. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pengikut Yesus Kristus adalah berbeda ya. Perbedaannya itu adalah dari segi di mana kita membuatkan fokus kita kepada Tuhan, dan lagi yang satu adalah fokus kepada dunia. Cara dunia tengok hidup berkelimpahan adalah mempunyai kereta yang besar, mobil yang besar, rumah yang besar, mempunyai rekening yang besar. Namun kepada Bapa kita di surga, hidup kelimpahan itu adalah berdasarkan kepada firman Tuhan, adalah berdasarkan kepada cara hidup kamu itu, saudara-saudaraku. Namun pada hari ini, saya seorang yang percaya bahwa Tuhan mau memberikan kita kelimpahan. Namun kita tidak menerima janji Tuhan ini, atau kita tidak menerima kelimpahan ini karena kita sendiri, saudara-saudaraku. Makanya pada hari ini saya ingin berkongsi melalui firman Tuhan kepada saudara-saudara, bagaimanakah hidup kita bisa berkelimpahan. Firman Tuhan di Yohanes 10 pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, saudara-saudaraku, firman ini Yohanes pasal 10 ayat 10 ini kita pecahkan kepada dua ya. Bahagian pertama adalah pencuri. Pencuri ini siapa? Pencuri ini adalah dunia ini. Pencuri ini adalah Satan. Pencuri ini adalah orang-orang yang bukan Kristen di luar itu. Mereka datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Makanya kita sadar bahwa dunia ini mengajar kita untuk mempunyai hidup yang gampang, tapi ya tidak kekal lama, saudara-saudaraku. Namun dalam firman ini bahagian keduanya, di mana aku itu adalah kepada Tuhan, ya, kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan lah, mendatang bahwa Tuhan datang ataupun aku datang supaya mereka ataupun kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, mempunyai hidup dan dalam segala kelimpahan, saudara-saudaraku. Mari kita ingat kembali dalam firman Tuhan ya. Pada saat Tuhan menciptakan dunia ini, Adam dan Hawa berada di dalam dunia ini dan mereka mempunyai segala-galanya. Segala tanaman adalah milik mereka. Segala ikan-ikan dalam laut adalah milik mereka. Segala haiwan, segala binatang adalah milik mereka. Namun, karena dosa yang telah dilakukan, mereka telah hilang takhta ini ataupun kuasa ini, saudara-saudaraku. Pada hari ini, kita dikembalikan kuasa ini melalui pengorbanan Yesus di atas salib. Namun sebagai Kristen, kita tidak merasakannya. Kita tidak dapat merealisasikannya dalam hidup kita. Karena beberapa perkara yang kita tidak membuat dalam hidup kita ya, saudara-saudaraku. Ada 3 perkara penting yang kita kena sadar bahwa hidup dalam kelimpahan ini, kita perlu merujuk kepada 3 perkara ini. Ya, jadi apabila Tuhan datang, kita mempunyai hidup dan akan mempunyai dalam segala kelimpahan. Makanya apabila Tuhan datang itu maksudnya apa? Apakah maksudnya Tuhan bilang aku datang ya, saudara-saudaraku? Bila Tuhan diterima oleh hidup kita akan berubah. Dan bila kita berubah, maka ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan supaya hidup kita berada dalam kelimpahan. Ya, perkara pertama yang kita perlu tahu adalah melalui firman Tuhan 1 Timotius pasal 6 ayat 17 hingga 19. Mari kita sama-sama bacakan ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, 1 Timotius pasal 6 ayat 17 hingga 19 menyatakan bahwa ini adalah peringatan Tuhan kepada orang-orang kaya ya. Siapakah orang-orang kaya di sini, saudara-saudaraku? Ada orang pernah menanya,
Apakah orang-orang kaya itu maksud Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai rekening yang besar, mobil yang besar? Ataupun apakah cara kita mengukur atau tahu bahwa orang itu adalah kaya? Saudara-saudaraku, bagi aku, kita semua adalah orang-orang yang kaya. Karena apa? Kita semua diberkati di dalam sesuatu dalam hidup kita lebih daripada seseorang. Kalau hari ini kamu mempunyai satu rumah untuk tinggal, ada makanan untuk makan, dan ada mobil untuk keluar, maka kamu adalah orang kaya. Karena saya kenal begitu banyak orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, tidak bisa makan 3 kali 1 hari, dan perlu berjalan kaki ke semua tempat yang mereka perlu pergi. Maka kita lebih kaya dari mereka ya saudara-saudaraku. Namun dalam firman ini, dia mengingatkan supaya ini adalah peringatan kepada orang-orang kaya ya, maksudnya kepada semua kita ya. Dalam ini aku nak bawakan kepada ayat 18 ya. Untuk menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Jadi perkara pertama untuk hidup berkelimpahan adalah berbagi dengan yang lain. Berbagi dengan yang lain, saudara-saudaraku. Kalau hari ini kamu mempunyai kesempatan untuk hidup kamu adalah lebih baik daripada seseorang yang kamu kenal, maka berbagilah dengan dia sesuatu yang kamu bisa bagi. Pada saat ini, pada waktu COVID-19 ini, saya percaya, macam di Malaysia kita ada lockdown ya, di Indonesia ada PPKM ya. Jadi pada saat ini saya percaya banyak orang kehilangan kerja, banyak orang kehilangan mata pencarian ya, tidak mempunyai pendapatan, dan ada kalanya mereka tidak mempunyai makanan untuk makan. Jadi kalau hari ini saudara mempunyai kesempatan untuk ada pekerjaan dan masih ada pendapatan untuk makan dan bisa memberi makan kepada keluarga sendiri, maka cobalah mengambilkannya dan memberikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Itulah maksudnya berbagi dengan yang lain, saudara-saudaraku. Karena apa? Tuhan ingin memberkati kita supaya kita bisa menjadi berkat kepada orang-orang lain. Saya tidak tahu bahwa banyak orang pikirkan bahwa apabila dia berdoa, dia berharap malaikat akan turun dari surga dan memberikan apa yang dia mau. Tapi saudara-saudaraku, Tuhan lebih suka kalau kita yang menjadi malaikatnya, kita yang menjadi dutanya kepada orang-orang yang mendoakan ini. Ada kalanya saudara-saudaraku, sukacita yang kita dapat, kesenangan hati, ketenangan hati yang kita dapat apabila kita melihat seseorang itu mendapatkan ataupun mendapat doa mereka dijawab melalui kita, adalah luar biasa saudara-saudaraku. Saya tidak tahu saudara ini ada pengalaman ini enggak. Tapi pada tahun yang kemarin, pada tahun 2020 ya, saya diberikan kesempatan untuk masak bagi orang-orang miskin di kawasan perumahan saya. Uang ini adalah datang daripada gereja dan teman-teman saya yang ingin membantu. Namun mereka ini tidak mempunyai uang yang besar, tapi mereka sanggup memberikan karena mereka tahu mereka perlu memberikan kepada orang yang perlukan lebih daripada mereka. Maka pada saat itu setiap hari saudara-saudaraku, aku masak untuk 100 orang, 100 paket nasi putih dengan sayur dengan ayam. Saya bungkuskannya dan saya hantar ke tempat kawasan orang-orang miskin. Makanya pada saat itu apabila aku nampak orang-orang yang datang mengambil nasi itu, mukanya itu begitu sukacita karena dalam hatinya dia menyatakan bahwa, oh terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa makan. Dan makan yang aku dapat ini enak Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Maka itulah yang Tuhan ingin melihat saudara-saudaraku. Adakala bukan malaikat yang menjawab, tapi kita yang menjadi malaikat Tuhan untuk memberikan kepada orang-orang yang berdoakan kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Pada saat ini, pada hari ini saya percaya pasti ada tetangga kita, pasti ada saudara kita, pasti ada teman-teman kita yang berada di dalam kesusahan, yang memerlukan kita menghulurkan bantuan kepadanya. Di Malaysia baru-baru ini kita membuat satu program di mana dipanggil bendera putih ya. Makanya di mana ada satu kawasan perumahan, kalau ada orang yang mengibarkan bendera putih, maka tetangga-tetangganya akan berkumpul dan menolongnya. Yang menjadi satu benda yang sukses sekali di satu Malaysia ya. Di mana aja bendera putih, maka orang akan tolong mereka dengan memberikan beras, memberikan bahan makanan, bahan kering supaya mereka bisa hidup. Saudara-saudaraku, itulah yang aku maksudkan pada hari ini. Bendera putih itu adalah doa kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita hidup kelimpahan, namun Tuhan mau kita menggunakan kelimpahan kita untuk melimpahi hidup-hidup orang lain, saudara-saudaraku. Kita menjadi alat oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mencari-cari siapakah di dunia ini yang akan menggunakan kelimpahan ini dan memberikan kembali kepada kerajaannya.
Karena pada hari ini, doa anak-anak ini juga Tuhan dengar, saudara-saudaraku. Doa anak-anak yang lapar Tuhan dengar. Doa orang-orang yang tidak ada rumah Tuhan dengar, saudara-saudaraku. Kita sebagai orang yang hidup dalam kelimpahan, yang telah menerima begitu banyak berkat daripada Tuhan, perlu mengembalikannya kepada kerajaan Tuhan juga. Karena Tuhan menyatakan bahwa apabila kamu membuat segala sesuatu kepada sesama manusia, adalah sama dengan kamu membuat kepada aku di surga. Jadi makanya, perkara pertama, kalau kamu mau hidup kamu berkelimpahan, belajarlah untuk berbagi dengan yang lain, saudara-saudaraku. Ada di bahasa India ada satu kata-kata menyatakan bahwa apabila keuangan kita atau duit kita sampai sini, maka kita bisa menjaga duitnya. Namun apabila duitnya melebihi kepala kita, maka duitnya akan menjaga kita. Jadi apakah artinya, saudara-saudaraku? Makanya kita perlu menjaga emosi kita, karena kita tidak menjadi terlalu tamak, saudara-saudaraku. Memang kita perlu keuangan dalam hidup ini, namun keuangan yang terlampau tidak akan menolong kita, malah akan membinasakan kita, saudara-saudaraku. Karena itu juga mengapa firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa persepuluh itu adalah untuk kerajaan Tuhan. Karena Tuhan mau kita memberikannya kepada kerajaannya, supaya kerajaan bisa mengembang. Karena Tuhan telah mengembangkan kita, saudara-saudaraku. Bukannya Tuhan butuh ini, karena Tuhan memiliki segala-galanya dunia ini, namun Tuhan ingin melihat hati kita, saudaraku. Apabila Tuhan memberkati kita, apakah kita mengembalikan kepada kerajaannya, mengembalikan untuk menolong orang-orangnya. Itulah penting, saudara-saudaraku. Karena hidup berkelimpahan itu bermula sebagai berbagi dengan orang lain, saudara-saudaraku. Itulah perkara pertama ya, saudaraku. Untuk hidup yang berkelimpahan, kita perlu tahu untuk berbagi dengan yang lain. Perkara kedua yang kita perlu tahu sebagai hidup berkelimpahan, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap orang ingin menjadi kaya. Setiap orang ingin menjadi orang yang memberikan kepada orang lain. Namun bukan setiap orang ingin mendengar daripada Tuhan cara-caranya. Hari ini terdapat begitu banyak guru-guru, begitu banyak orang-orang sukses di luar dunia ini yang memberikan cara-cara untuk menjadi sukses. Mereka ini mungkin mencapai sukses di dalam bidang-bidang yang tertentu, ya. Namun mereka ini semua pastinya tidak pantas kalau mereka datang ke depan Tuhan. Karena Tuhan adalah perencana segala-galanya dalam dunia ini. Tuhan yang akan mengangkat satu pemerintah dan akan menurunkan satu pemerintah. Tuhan yang akan mengangkat seorang pemimpin dan Tuhan yang akan menurunkan seorang pemimpin. Makanya aku kaget di mana pada hari ini orang-orang Kristen tidak ingin mendengar dari Tuhan, tapi mereka lebih fokus kepada teman-teman mereka, kepada segala-galanya di luar, tanpa mereka merujuk kepada firman Tuhan dan mendengar daripada Roh Kudus. Saudara-saudaraku, firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat 26. Ya, mari kita sama-sama baca ya. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudaraku, Roh Kudus kerja dia bukan saja untuk menolong kita, tapi ia juga untuk mengajarkan kita dalam segala sesuatu, saudara-saudaraku. Mengajar kita di dalam setiap rencana dalam hidup kita, dalam setiap bisnis yang kita ingin buat, dalam segala rencana dalam hidup kita untuk mengembangkan bisnis kita, dia akan memberikan tunjuk ajar. Makanya pada hari ini kita lebih fokus kepada dunia-dunia ini, orang-orang sukses di dunia ini, tapi tidak fokus kepada pencipta dunia ini, saudara-saudaraku. Kalau hari ini kamu nanya sama kamu, siapakah ingin kamu belajar untuk menjadi sukses? Makanya biarlah aku bagi tahu sama kamu, Yesus Kristus adalah satu contoh yang paling bagus untuk kita belajar. Karena dialah Raja segala raja, dialah pencipta segala pencipta, saudara-saudaraku. Pada hari ini, banyak orang-orang Kristen yang sukses telah lupa bahwa sukses mereka adalah dibawakan oleh Tuhan. Mereka lupa untuk duduk dan mengambil waktu untuk mendengar apakah rencana Tuhan dalam hidup mereka. Ada juga orang Kristen beritahu sama saya ya, saudaraku, bahwa mereka takut kalau apabila mereka mula mendengar Tuhan, hidup mereka akan berubah. Saudaraku, itu pasti, saudaraku. Kalau hari ini Tuhan mempunyai rencana besar dalam hidup kamu, pastinya hidup kamu akan berubah. Coba kita pikirkan ya, Raja Daud, waktu dia masih muda ya, masih lagi anak muda, kalau Tuhan memberitahu dia, kamulah akan menjadi bakal raja kepada Israel,
saya percaya dia mungkin akan pengsan, saudara-saudaraku. Ya, mungkin Raja Daud tidak pengsan ya, aku mungkin pengsan ya. Karena apa? Terlalu besar tanggung jawabnya. Ataupun Tuhan memberitahu kepada Raja Daud, kamu akan membunuh seorang raksasa dengan satu keping batu. Saya percaya Raja Daud akan ketawa, mana mungkin Tuhan. Namun itu semua rencana yang Tuhan telah sediakan dalam hidup Raja Daud ya. Dimana sebelum dia menjadi raja, Tuhan melatih dia dengan menjaga domba, menyelamatkan domba daripada singa dan harimau, dan lepas itu menyelamatkan orang-orang Israel daripada orang-orang Filistin ya, saudara-saudaraku. Roh Kudus adalah utusan Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan yang memberikan kita tunjuk ajar, yang akan memberikan kita tunjuk ajar cara hidup kita. Apa yang betul, apa yang salah, apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat. Pernah ada seorang teman yang memberitahu sama aku, dia dalam satu perbincangan untuk mengembangkan perusahaannya dengan bisnisnya untuk ke level yang lebih besar ya. Jadi dia buat keputusan untuk meminjamkan uang daripada satu syarikat supaya mereka bergabung. Namun dia tidak sadar bahwa syarikat yang besar itu coba menggunakan taktik yang tidak betul untuk mengambil alih perusahaan dia. Di dalam agreementnya ataupun dalam perjanjian yang mereka akan tanda tangan itu, ada beberapa perkara yang kawan aku tidak sadar. Bahwa kalau kesilapan itu berlaku, dia terpaksa menyerahkan semua perusahaannya kepada syarikat besar ini, kepada perusahaan besar ini ya. Pada malam itu, dia rasa tidak tenang ya saudara-saudaraku. Dan dia mulai duduk dan berdoa dan menanyakan, Tuhan, mengapa? Sebenarnya perkara ini adalah satu perkara yang bagus sekali Tuhan. Selama ini Tuhan telah membimbing saya untuk mengembangkan perusahaan saya. Dan pada hari ini perusahaan saya akan pergi ke level yang lagi satu, akan menjadi lebih besar. Karena kita mendapat bantuan dari perusahaan yang lebih besar dari kita. Makanya perusahaan aku akan menjadi lebih besar. Aku bisa memberikan lebih banyak kepada kerajaan-Mu Tuhan. Tapi mengapa pada hari ini aku tidak merasa tenang? Dan pada saat itu Tuhan memberitahunya melalui Roh Kudus bahwa perjanjian ini adalah satu perjanjian yang tidak adil dan kamu akan rugi dan kamu akan kehilangan segala-galanya. Makanya kawan aku sadar, dan pada malam itu juga dia menelpon pembicaranya dan coba mengambil keluar ke perjanjian itu dan meneliti kembali. Akhirnya dia sadar bahwa perusahaan besar ini coba menipu perusahaannya. Maka pada keesokan paginya dia menolak segala-galanya dengan perusahaan besar ini dan mulai mencari jalan yang lain. Saudara-saudaraku, kalau pada hari itu dia merasakan bahwa segalanya lancar, tetapi tidak mendengar daripada Roh Kudus, tidak mendengar daripada Tuhan, bagaimana caranya untuk menjalankan perusahaannya, maka dia mungkin akan kehilangan segala-galanya. Pada hari ini, saudaraku ini seorang yang begitu sukses sekali, karena apa yang dia mengandalkan adalah kepada Tuhan. Bukannya kepada pengalaman dia diri sendiri, bukannya kepada orang-orangnya, tapi kepada Tuhan. Dan dia sadar bahwa Tuhan tahu segala-galanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kalau hidup kita mau berkelimpahan, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh diri kita sendiri, tapi kepada oleh Roh Kudus, saudara-saudaraku. Kebanyakan daripada kita berbuat salah pada hari ini, karena kita merasakan bahwa kita bisa menguasai dunia ini seorang diri. Kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan daripada Tuhan. Namun, apabila kita mengalami masalah, barulah kita kembali kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Pernah tak kita pikir, kalau dari awal kita mendengar pimpinan daripada Roh Kudus, kita mendengar daripada Tuhan, makanya segala masalah ini tidak akan berlaku. Dan Tuhan pasti akan membawa kita kepada jalan yang sukses, kepada jalan yang mempunyai berkat kelimpahan yang lebih banyak, saudara-saudaraku. Jadi perkara kedua dalam hidup berkelimpahan ini adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Perkara ketiga dan perkara yang paling penting saya rasa pada hari ini adalah selalu bersukacita dan selalu bersyukur. Firman Tuhan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga 18. Mari kita sama-sama baca ya saya, saudara-saudaraku. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini bersukacita dan bersyukur perlu bekerja sama, saudara-saudaraku. Mengapa kita perlu bersukacita dan mengapa kita perlu bersyukur dan ya perlu bersama-sama? Ada kalanya dalam hidup kita badai datang ke hidup kita. Masalah datang bukan sekali tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan setiap kali dia datang, kita perlu percaya karena Tuhan masih lagi bersama-sama dengan kita.
Baru-baru ini saudara-saudaraku, karena COVID-19, aku kehilangan seorang saudara aku dan seorang teman yang baik. Mereka usianya baru muda, 30 lebih tahun saja saudaraku. Tapi mereka karena COVID-19 ini, mereka telah meninggal dunia dan telah kembali kepada Bapa di surga ya. Dan pada hari itu, waktu aku duduk dan berdoa, aku sadar bahwa Tuhan ingin memberitahu saya bahwa bersukacitalah kamu, karena kamu masih berada di dunia ini. Bersyukurlah kamu, karena kamu masih sehat. Karena aku yang membenarkannya, dan aku masih ada rencana untuk kamu di dunia ini. Saudara-saudaraku, selalu bersukacita dan selalu bersyukur dalam segala sesuatu dalam hidup ya. Firman ini ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga 18, mengucap syukurlah dalam segala hal saudara-saudaraku. Bukan hanya kepada benda-benda yang baik, tapi apabila sesuatu yang berlaku dalam hidup kita, kita kena bersyukur saudara-saudaraku. Ada beberapa perkara dalam hidup aku pernah marah dengan Tuhan. Aku pernah menanyakan kepada Tuhan, oh Tuhan, mengapa kamu bagi aku melalui semua ini? Namun selepas perkara itu berlaku dan setelah saya mengharungi segala badai itu, saya mula bersyukur dengan Tuhan. Karena apa? Karena apa yang saya belajar pada waktu itu telah menjadikan saya lebih kuat. Apa yang saya belajar pada waktu itu telah menjadikan saya orang yang lebih bersyukur, saudara-saudaraku. Di dalam perjalanan hidup ini, sebelum kita kembali kepada rumah kita di surga, saudara-saudaraku, dunia ini adalah sementara ya. Ingat itu selalu ya saudara-saudaraku. Dunia ini adalah sementara. Jadi dalam perjalanan di dunia ini, Tuhan membenarkan sesuatu berlaku dalam hidup kita karena Tuhan ingin mematangkan kita, mendewasakan kita. Tuhan ingin kita belajar untuk mengandalkan Dia. Tuhan ingin kita belajar untuk menguatkan iman kita, saudara-saudaraku. Jadi ada kalanya kita mendapat begitu banyak masalah dalam hidup, bukan karena Tuhan suka cita kita mau punya masalah, tapi Tuhan mau memantangkan anak-anaknya. Seperti seorang ibu bapa yang memukul anaknya supaya dia belajar. Makanya Tuhan ada kalanya membenarkan badai dalam hidup kita supaya kita belajar mengandalkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, bersukacita, bersyukur itu perlu bersama-sama ya. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bersukacita karena tahu bahwa kita adalah anak Tuhan. Bersukacita karena kita tahu bahwa rumah kekal kita adalah di surga. Bersyukur karena kita diberikan kesempatan ini untuk menjadi terang dan garam untuk Tuhan di dunia ini, saudara-saudaraku. Saya percaya bagi saudara-saudara yang berada di online ini, yang tengah mengikuti ibadah online ini, pasti ada saudara atau teman-teman yang kamu kenal telah kehilangan nyawa atau telah kembali kepada Bapa di surga karena COVID-19 ini. Makanya ambillah satu detik saat ini berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih di sini. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di dunia ini, saudara-saudaraku. Bersukacitalah karena kita masih digunakan oleh Tuhan di dunia ini. Rencana Tuhan dalam hidup kita belum habis, saudara-saudaraku. Ada kalanya aku menanyakan kepada kawan-kawan, apakah kamu bersukacita pada hari ini karena kamu bisa membuka mata dan kamu masih sehat? Adakah kamu bersyukur karena kamu masih mempunyai tempat tinggal, makanan, dan kesehatan? Karena banyak orang yang kehilangan ini semua pada saat ini, saudara-saudaraku. Satu penyakit, satu virus mengubah pola dunia ini, mengubah cara dunia ini. Namun tetap Tuhan adalah tetap sama, saudara-saudaraku. Walau apa saja yang berlaku, kita perlu teguh dan kita perlu kuat. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah lebih besar daripada semua ini, saudara-saudara. Pada hari ini, kita inginkan hidup berkelimpahan, saudara-saudaraku. Kita inginkan hidup kita mempunyai segala sesuatu dan mempunyai dalam kelimpahan. Tetapi, kalau kita tidak mempunyai hati yang sukacita, hati yang bersyukur, maka kita tidak bisa memilikinya. Ada satu ceritanya begini ya, saudaraku. Ada seorang pria ya, dia adalah seorang Kristen yang setiap minggu pergi ke gereja dan setiap hari akan bersyukur dengan segala sesuatu dalam hidupnya. Walaupun hidupnya adalah pas-pasan, hidupnya adalah begitu biasa aja ya. Dia kerja di satu kantor yang kecil, namun setiap bulan dia akan memberikan persepuluhnya kepada gereja. Dan setiap kali dia datang ke gereja untuk memberikan persepuluhnya, ketua pendeta akan keluar daripada gereja dan akan mendoakan untuknya. Beberapa tahun kemudian, karena pria ini begitu kuat bekerja dan dia begitu memberikan kembali kepada Tuhan, hidupnya berkembang ya, hidupnya menjadi begitu bagus dan dia menjadi begitu sukses.
Dan dia mempunyai hidup yang berkelimpahan. Dia menjadi begitu kaya. Dan pada satu hari, dia kembali kepada gereja itu dengan membawakan begitu banyak keuangan, membawakan begitu banyak barang-barang untuk memberikan kepada gereja. Pada saat itu, pendeta keluar dan mendoakan untuk dia. Dan merasa tersinggung dia. Mengapa dulu waktu aku masih di sini, ketua pendeta datang mendoakan untuk aku tetapi pada hari ini apabila aku mempunyai segala sesuatu dalam hidup, aku mempunyai begitu banyak kekayaan, ketua pendeta tidak ingin jumpa sama aku, tidak ingin mendoakan untuk aku. Makanya dia tidak puas hati. Dan dia pun pergi berjumpa dengan ketua pendeta dan menanyakan kepada ketua pendeta, "Bapak, apakah aku telah berbuat salah? Mengapa Bapak tidak ingin keluar dan menengok aku dan mendoakan untuk aku pada saat ini?" Makanya ketua pendeta itu memberitahunya, "Anakku, pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, kamu datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita dan bersyukur. Namun pada hari ini, apabila kamu mempunyai segala-galanya, kamu sudah datang untuk memberikan kepada Tuhan karena kamu ingin menunjukkan bahwa kamu kaya. Saya tidak nampak kesyukuran dalam hati kamu dan sukacita yang pernah saya lihat waktu kamu masih muda lagi, saudaraku." Pada saat itu, pria itu merasa begitu tersinggung karena dia sadar, emangnya beberapa tahun yang kebelakang itu, waktu dia tengah mengejar impiannya, tengah mengejar keuangannya, dia lupa untuk bersyukur dan dia lupa untuk bersukacita di dalam Tuhan. Apa yang dia tahu hanyalah untuk mencari uang dan mencari uang dengan lebih banyak. Saudara-saudaraku, hidup berkelimpahan itu perlulah seimbangnya. Hidup berkelimpahan dengan dunia ini, dengan hidup di dalam Kristus adalah beda ya saudara-saudaraku. Dunia ini tengok orang dengan cara di mana apakah mobil kamu besar, apakah rumah kamu besar, apakah rekening kamu mempunyai keuangan yang besar. Itulah cara dunia ini melihat. Namun Tuhan melihat daripada hati kita. Apabila kamu mempunyai hati yang betul, maka Tuhan bisa memberi kamu kelimpahan yang lebih banyak, saudara-saudaraku. Jadi makanya bagi orang yang menanyakan kepada aku ingin hidup aku berkelimpahan, maka inilah 3 perkara yang ingin saya beritahu kepada mereka. Ingat saudara-saudaraku, berbagi dengan orang yang lain. Karena apa yang kamu mempunyai itu adalah cukup, dan berikanlah selebihnya kepada yang lain. Hidup perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh siapa-siapa, bukannya kepada orang-orang yang sukses, tapi kepada Tuhan yang telah menciptakan segala-galanya, saudara-saudaraku. Dan perkara ketiga adalah selalu sukacita dan selalu bersyukur. Karena itulah yang Tuhan mahukan. Karena hati yang sukacita, hati yang bersyukur akan mendapat lebih daripada Tuhan. Karena apa yang Tuhan melihat adalah hatinya, saudara-saudaraku. Jadi pada hari ini, hidup berkelimpahan adalah janji Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku. Tuhan tidak mau anaknya hidup dalam kekurangan ya, saudara-saudaraku. Ingat itu. Karena itu bukan satu kesaksian kepada dunia ini. Namun kita hidup dalam kekurangan karena kita tidak sadar bahwa Tuhan mau kita menjadi Allahnya di dalam dunia ini. Allahnya untuk memberikan kepada orang yang lain. Allahnya untuk dipimpin oleh kata-katanya, yaitu melalui firman Tuhannya. Allahnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan juga Tuhan mau kita bersukacita dan selalu bersyukur, saudara-saudaraku. Saya percaya pada hari ini ada saudara-saudara yang masih mendoakan untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup mereka. Mungkin kamu telah kehilangan pekerjaan kamu. Mungkin kamu telah kehilangan satu hubungan. Mungkin kamu masih lagi menyari-nyari bagaimana untuk menjadi lebih sukses dalam hidup. Walau apapun yang Anda mahukan dalam hidup, saudara-saudaraku, jawabannya adalah kepada Yesus Kristus. Tuhan kita tahu apa yang telah berlaku dalam hidup kita, apa yang sedang berlaku, dan apa yang akan berlaku. Maka Tuhan bisa memberikan kamu segala sesuatu apabila kamu mengandalkan Tuhan, saudara-saudaraku. Pada hari ini, percayalah dengan iman, Tuhan pasti memberikan kamu hidup berkelimpahan. Karena Tuhan ingin anak-anaknya menjadi berkat kepada orang lain, saudara-saudaraku. Mari kita sama-sama berdoa, saudaraku. Bapa di surga, kami berterima kasih Bapa pada hari ini. Karena melalui firman kamu, kami sadar bahwa mau hidup kita menjadi hidup berkelimpahan, kita perlu belajar untuk memberi kepada yang lain, Bapa. Kita perlu belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita perlu bersukacita dan bersyukur setiap waktu, Bapa. Kami berterima kasih karena firman-Mu telah memberikan kami iman yang lebih kuat. Dan kami percaya bahwa hidup kami akan berkelimpahan, Bapa. Bukan karena apa yang telah kami buat, tapi karena Bapa yang telah mengizinkan dan Bapa mau kita menjadi alat dalam dunia ini, saudara-saudaraku. Maka pada hari ini saya mendoakan doa Yobes, Bapa. Bahwa hidup kami akan mempunyai kelimpahan, Bapa.
Bapa akan mengembangkan kami dan menjadikan kami alat. Biarlah kami menjadi terang-Mu Bapa. Biarlah kami menjadi garam-Mu Bapa di dunia ini. Biarlah kami memberikan kepada yang lain supaya mereka sadar bahwa Bapa adalah yang memberikan kelimpahan Bapa. Kami berterima kasih Bapa pada saat ini, dan kami mendoakan Bapa bersama dengan kami dalam setiap rencana hidup kami, dalam segala sesuatu hidup kami serahkan kepada Bapa, dan kami ingin berjalan di dalam rencana-Mu Bapa. Bimbinglah kami Bapa, biarlah kami hidup dalam kelimpahan Bapa. Kami berterima kasih dan kami mendoakan di atas nama Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudaraku, kita berjumpa lagi minggu depan.